marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, dipersilakan. Doa selesai. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Sebelum Bu Eti memulainya, Bu Eti mau tanya dulu, adakah hari ini yang tidak hadir? Siapakah saja? Anak-anak, hari ini kalian akan belajar melanjutkan dari materi yang sebelumnya. Materi yang sebelumnya adalah kemarin yang kalian praktekkan. Mantap sekali. Maila, mencari apa Maila? Rumus tabung. Kalau yang kelompoknya Nayo, rumus kerucut. Kelompoknya ini Arka dan Husna, kelompoknya Arka dan Husna, rumus. Jadi hari ini kalian akan memanfaatkan yang kemarin sudah kalian temukan, yaitu tentang luas tabung, luas kerucut dan luas bola, untuk menghitung luasnya itu masih dengan menggunakan alat peraga barang yang bekas. Jadi nanti kelompok 1 dan 2 itu akan menghitung luas tabung, kelompok 3 dan 4 akan menghitung luas kerucut, dan kelompok 5 dan 6 adalah menghitung luas bola. Anak-anak, boleh mengingatkan dulu untuk kesepakatan kelas kita. Hadir di kelas tepat waktu, sudah hadir semuanya, mantap. Kemudian memberi dan menjawab salam, tapi semuanya sudah melakukan. Menyiapkan buku dan alat pelajaran semua sudah disiapkan? Keren. Terus menghormati guru dan teman, aktif dalam pembelajaran, nanti termasuk dalam penilaian Bu Yeti. Kemudian mengerjakan dan mengumpulkan penilaian tepat waktu, karena nanti ketika kalian mengerjakan proyek itu akan ada batasan waktunya. Dan yang terakhir, mengikuti pembelajaran dengan semangat dan bahagia. Nah, untuk mengetahui semangatnya hari ini, boleh dong semuanya berdiri dulu. Berdiri di tempat duduknya, masih berdiri di depan kursinya masing-masing. Jadi clue-nya yaitu ada instruksi dengan kalimat Bu Eti berkata. Clue-nya ya, clue-nya Bu Eti berkata. Bu Eti berkata, angkat tangan kiri. Kan yang kanan belum diberitakan untuk turun ya. Turunkan kedua tangan. Berarti yang menurunkan nggak konsen. Kan nggak ada perintah yang Bu Eti berkata ya. Bu Eti berkata, pegang nemteknya. Nemteknya sendiri, jangan pegang nemteknya orang ya. Bahaya. Turunkan. Ngecek dong. Mantap, berarti sudah konsen semua. Baik, berkata turunkan. Baik, untuk SDK hari ini kita akhiri, tepuk tangan buat semuanya. Silakan duduk kembali di kursinya masing-masing, jangan duduk di kursi temannya. Anak-anak sekalian, ini mengingat lagi penggunaan bahan ruang sisi lengkap dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja contohnya untuk kelompok 1 dan 2? Kalau tabung itu dipakai apa saja? Kaleng susu, kemudian celengan, pinter, apa lagi? Kalau makanan apa? Itu ada di layar. Mantap, lantong. Arem-arem, pinter. Terus yang tinggal itu yang gambarnya di bawah itu tepat ya, kelihatan ya gambarnya karena kecil ya. Jadi yang biasa dipakai untuk hotdog itu loh. Iya, mantap. Kalau kerucut kelompok 3 dan 4 dalam kehidupan sehari-hari contohnya apa? Mantap, tapi aja yang lainnya. Tapi ulang tahun, terus tumpeng ya, bukan tumpeng. Kelompok 5 dan 6, kalau bola dalam kehidupan sehari-hari apa? Yang dipakai praktek kemarin? Jeruk. Selain itu? Iya, betul. Semua bola. Terus yang suka ting-ting-ting-ting? Hasil ya. Sekarang saya tuh gak ting-ting-ting ya, karena saya beli baksonya
dijadikan bumi. Apakah kalian dapat menghitung luas aluminium minimal yang dipakai untuk membuat kaleng zuzu berbentuk tabung? Apakah bisa? Bisa menggunakan apa? Mantap, menggunakan rumus luas tabung. Sekarang yang kedua, gambar apakah? Tapi ulang pertanyaannya, apakah kalian bisa menghitung luas kertas minimal yang dipakai untuk membuat topi ulang tahun? Bisa. Menggunakan apakah? Mantap, menggunakan luas selimut kerucut. Karena topi ulang tahun itu bawahnya bolong atau tertutup? Kalau tertutup tuh nanti kepala saya nggak bisa masuk gitu. Jadi maka yang dipakai adalah luas luas selimutnya. Terus gambar yang ketiga, gambar apakah itu? Ya, plastik contohnya. Nanti kalian akan bisa menghitung berapakah luas bola ini, yaitu dengan menggunakan pintar sekali. Menggunakan rumus luas bola. Sampai di sini diskusi. Kita ingat dulu materi yang sebelumnya sudah dicari dan ditemukan oleh dari hasil diskusi kali. Yang pertama, adakah yang bisa membantu Bu Yeti untuk menyebutkan hubungan diameter dan jari-jari itu apa? Pada waktu kalian kelas 8. Oke, silakan. Hubungan jari-jari sama diameter itu, jari-jari adalah setengah dari diameter, Ya. Atau diameter adalah 2 kali dari jari-jari. ini akan kalian gunakan nanti untuk menghitung luasnya dengan menghitung dulu diameter, baik dari kaki, kemudian kerucut maupun kemudian yang kedua. Siapakah yang masih ingat kemarin luas tabung itu apa? Tabung itu apa? Adakah yang membantu? Berarti Azza, silakan. 2 PR kurang buka. Kabar. Berikan kelas dulu dong untuk dan aja. Sekarang yang ketiga, luas selimut kerucut. Kemarin sudah, adakah yang mau membantu Bu Yeti untuk mengingatnya? Baik apa? Mantap sekali. Applause dong. Tangan berkali-kali. Baik, sekarang yang keempat. Kalau luas kerucut apa ya? Kalian ya Pak, I kali R, tunggu tambah S. S-nya duluan boleh, R-nya duluan juga boleh. Sekali lagi, applause untuk Fafa yang sangat meriah sekali. Sekarang yang terakhir, yang luas bola. Kita yang mau membantu Betty. Apa? Luas bola itu kaki M2. Berikan tepuk tangan yang meriah. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah nanti kalian tuh akan mampu menghitung luas bangun rumah sisi lengkung yang meliputi apa saja? Cakep, keren, mantap. Dengan menggunakan alat peraga dan karena jadi nanti akan memperagakan bagaimana cara menghitungnya. Untuk penilaian yang akan dilakukan awal tadi yang sudah menjawab dari pertanyaan-pertanyaan berarti akan diberikan penilaiannya. Kemudian saat nanti kalian berdiskusi akan nilai kerjasama kalian. Nanti di kelompoknya yang akan kalian lakukan itu apa akan lihat. Bagaimana kalian berpartisipasi, bukan berpartisipasi ya, di kelompoknya. Nanti yang dilakukan apa? Kemudian nanti ada penilaian berpresentasi. Silakan nanti yang mau presentasi mewakili. Penilaian lagi yaitu nanti adalah penilaian dari hasil praktik dan diskusi yang kalian lakukan. Nah yang terakhir ada penilaian akhir semester atau sumatif. Nanti tidak hari ini boleh dilakukan karena nanti akan boleh dilakukan setelah
pembelajaran bangun ruang selesai. Sampai di sini ada pertanyaan? Nggak ada? Pas? Pas lagi, alhamdulillah. Pas. Baik, anak, jadi lanjutkan sekarang ini. Apa sih nanti yang akan diperhatikan? Kelompok 1 dan 2 seperti yang informasikan tadi akan menghitung luas tabung dengan alat peraganya adalah mantap. Kelompok 3 dan 4 akan menghitung luas kerucut, yaitu dengan cara kelompok 3 dan 4 akan membuat topi ulang tahun dari barang bekas sudah disediakan kertas bekasnya. Nanti membuat topi ulang tahun. Kemudian yang kelompok 5 dan 6 itu akan menghitung luas bulat dengan menggunakan plastik bekas ini. Nah, caranya bagaimana akan diperhatikan. Untuk yang kelompok 1 nanti akan menghitung mengukur dulu, akan menghitung luas tabungnya dengan cara mengukur diameternya. Kalau langsung mengukur jajarnya kan kesulitan. Jadi diameternya nanti diukur dengan menggunakan penggaris tepat di tengah-tengahnya. Oke. Kalau sudah ada yang mencatat, ada yang mengukur, ada yang mencatat pembagian tugas, kemudian ada yang mengukur tingginya. Dicatat. Kalau sudah, kalian akan menghitung luas kaleng ya zuzu ini, yaitu dengan menggunakan rumus luas tabung. Sudah diketahui luas tabungnya ya. Kami sudah mengingatkan sampai di sini dulu. Untuk kelompok 1 dan 2 ada pertanyaan? Untuk kelompok 3 dan 4, langkahnya kalian akan membuat kerucut dari kertas bekas ini, yaitu dengan cara ada yang mengukur ini di kepala temannya. Mohon izin dulu kalau mau ke kepala temannya ya, jangan langsung cek gitu, karena mengeluarkan kepala itu susah kalau perjuangannya untuk bisa keluar kepala. Jadi nanti dicetak dulu seperti ini, diletakkan, mohon izin untuk diletakkan di kepala temannya ya, dipaskan begini, saya ya terus juga boleh. Jadi dipaskan ukuran di kepala temannya. Kalau sudah boleh ininya nanti akan disediakan, boleh diisolasi, kemudian boleh di-staples, boleh di-lem. Kalau sudah, mohon untuk kerucutnya ini tapi ulang tahunnya dirapikan, karena kan belum rapi ya. Dirapikan sampai permukaannya itu menjadi bentuk lingkaran. Nanti untuk menghitungnya kalian akan mengukur diameter lingkaran dari topi yang dibuat itu berapa. Oke, kalau sudah, hitunglah panjang garis pelukisnya, S-nya yang dihitung, atau sisi miring dari kerucut ini, panjang garis pelukis kerucutnya. Gak usah kalian tuh sulit menghitung tingginya berapa sih, dicoblos pakai jarum, gak usah. Karena kalau menghitung luas topi ulang tahun atau luas kerucut tidak memerlukan tinggi. Ada kesulitan atau sudah bisa dipahami semuanya? Kelompok 3 dan 4. Baik. Sekarang yang terakhir kelompok 5 dan 6 akan menghitung luas bola, karena butuh diameter, nanti bolanya dibelah terlebih dahulu. Ini sudah ada garis yang melintang di sini, jadi nggak perlu cari-cari. Oh, yang mana sih tengahnya? Jadi dipotong dulu secara melintang. Kalau sudah, ukurlah diameter lingkarannya. Kalau sudah, dimasukkan ke dalam. Ada pertanyaan? Untuk kelompok 3 dan 4 nanti waspada, karena kalau membuat atau menghitung luas dari topi ulang tahun yang dihitung, berarti mau tanya apakah selimut kerucutnya ataukah luas kerucutnya. Selimut kerucut karena bawahnya bukan supaya salah. Sampai di sini penjelasan Bu Eti, apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Untuk kegiatan membuat hasil praktik dan diskusinya, itu Bu Eti akan mengharapkan nanti kalian akan membuat teks prosedur dalam 2 bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kemudian presentasinya kalian tidak sama seperti yang kemarin, yaitu menggunakan stopmark kertas bekas. Yang hari ini kalian buat yaitu dalam bentuk presentasi berbasis
IT. Jadi boleh pakai Canva, boleh pakai PPT, dan boleh pakai Word. Secara lebih jelasnya, untuk membuat teks prosedur dalam bahasa Inggris akan dijelaskan oleh Bapak Guru kita bahasa Inggris. Persilakan pada Pak Mo. Good morning, students. Good morning. How are you today? And the last one for the structure of procedure text. Yang terakhir berarti apa? Setelah kita tahu ada tujuannya, tadi judulnya tujuannya, and then the materials. Terus the last one is step by step. Nanti untuk presentasinya selain pakai bahasa Indonesia juga pakai bahasa Inggris. Is it clear for you? Any questions? Ada pertanyaan? No? Terima kasih Pak Mo. Sekali lagi dong aplaus buat Pak Mo. Penjelasan yang sangat jelas sekali dan tadi boleh diperhatikan semuanya pada tertarik dan tidak ada kesulitan. Untuk selanjutnya anak-anak, karena tadi dari kita presentasinya, kalau kemarin kan menggunakan stopon kertas bekas, karena berarti lebih menonjolkan gambaran bekasnya. Kalau ini adalah nanti kalian berbasis IT. Kita serahkan pada pakarnya penjelasannya bagaimana, dipersiapkan kepada Bu Nur untuk menjelaskan IT-nya bagaimana presentasi. Selamat pagi anak-anak. Semangat ya. Kayaknya sudah siap ini diskusinya ya. Tadi sudah dipaparkan oleh Pak Nur. Nanti kalian akan mengemas hasil diskusinya seperti apa, dan nanti hasil diskusi kalian dituangkan dalam bentuk, boleh memilih ya, boleh dalam bentuk Word, boleh dalam bentuk PowerPoint, atau lewat Canva ya. Sudah membawa HP semuanya? Jadi nanti dari apa yang kalian hasilkan dari hasil diskusi, nanti kalian tuangkan dalam Canva boleh. Nah di sini ada penilaian, poinnya ada desain visualnya seperti apa, penggunaan warna ya, kemudian kejelasan fontnya, kemudian di situ juga ada kreativitas. Jadi apakah hanya teks saja atau diberi penjelas yang lain? Karena sudah tidak sabar ya kayaknya berarti ya, sudah siap ya. Nanti kalau sudah selesai, kalian jika pakai Canva langsung di-download, kemudian dikirim lewat nomor Bu Eri saja ya, untuk bisa dipresentasikan. Ada pertanyaan sebelum eksekusi? Ya, cukup jelas ya. Silakan berdiskusi, kolaborasi dengan teman-teman untuk menghasilkan kesimpulan yang paling jelas. Silakan, itu nomornya Bu Eti ya. Dulu anak-anak, aturan dulu ya, perkenalan dulu untuk Bu Nur anak-anak. Baik. Karena dari penjelasan Bu Nur ini, untuk presentasinya kalian akan dinilai kreativitasnya. Maka kalau bisa jangan hanya teks-teksnya aja, jangan hanya teksnya saja, tapi nanti bisa disertai dengan foto-foto. Kan di situ ada materialnya yang di atas. Ini bisa difoto dulu, foto deh. Ini untuk bahan-bahannya dan sebagainya. Nanti hasil terakhirnya atau selama prosedurnya bisa step by stepnya bisa juga difoto material. Gitu ya anak-anak. Sebelum jadi membagikan alat dan bahan, adakah yang mau ditanyakan? Baik, tidak ada. Waktu untuk mengerjakan diskusi dan membuat produknya maksimal adalah 20 menit. Sekarang waktunya menunjukkan tepat 9.45. Berarti nanti maksimal di 10 lebih 5 menit harus sudah terkirim di nomor cantiknya Bu Yeti. Sudah tertera di situ. Itu melalui WhatsApp-nya nanti biar penayangannya ada. Bahannya, kaleng susunya. Untuk kelompok 3 dan 4 bisa diambil paker dan bola bekasnya. Kelompok 3 dan 4 Mela, kelompoknya Mela. Kelompok
Jangan mikir gini, nggak awal jadinya berarti lima-limanya jempol semua, jangan seperti itu. Yang diperhatikan gini, kalau berarti mengangkat jarinya berarti satu, misalkan begini. Ini berarti kalian menjawab adalah satu. Yang ini berarti kalian menjawab dua. Perhatikan yang berarti katakan, jangan yang berarti lakukan ya. Cluenya dengarkan apa yang berarti katakan, jangan melihat apa yang berarti lakukan. Jadi filosofinya kalau ada orang lain yang berbicara itu diperhatikan, jangan melihat siapa yang berbicara. Oke? Kalau yang ini tiga. Itu ulangi ya cluenya. Ini satu, yang ini dua, kalau yang ini tiga. Jadi akan mengecek konsentrasi kalian. Sudah siap? Sudah siap? Are you ready? Are you ready? Kelihatannya kelompoknya Anta masih belum ready deh. Sudah ready kelompoknya Ade? Sudah siap untuk 1, 2, 3-nya? Kelompoknya Jeffrey sudah siap? Kelompoknya siapa ini? Krisna sudah siap? Aja. Baik. Perhatikan ya, yang diperhatikan jari tangannya Bu Yeti dan cluenya dengarkan yang Bu Yeti bicarakan, jangan lari, jangan lihat apa yang Bu Yeti lakukan. Oke? Ini yang ini keren. Kalau yang ini ini mantap. Masih bingung atau sudah connect? Sudah. Cluenya dengarkan yang Bu Yeti katakan, jangan lihat yang Bu Yeti lakukan. Oke? Kalau yang ini sip. Ini sip. Yang ini, kalau yang ini kalau yang ini ini yang ini kalau yang ini ini yang ini kalau yang ini Azza itu supaya konsen nggak mau lihat jari saya, kita jari saya bagus. Jadi Azza supaya konsen tuh dia sesuai cluenya, dengarkan apa yang Bu Yeti katakan. Satu kali lagi kalau sudah betul nanti kita presentasi. Ini yang ini kalau yang ini tepuk tangan juga. Baik, saatnya kita sesi presentasi untuk kelompok 1 sudah tercepat, jadi ada bonusnya 100. Kalau ini presentasinya keren, maka akan dapat nilai dari mata pelajaran matematika. Nanti terkait dengan hasilnya betul atau tidak, akan mendapatkan nilai dari mata pelajaran bahasa Inggris. Akan dilihat teks prosedur kalian tadi mencakup 3 atau tidak, ada title, material, dan step by step-nya. Kemudian yang ketiga akan mendapatkan nilai dari mata pelajaran TIK atau informatika. Jadi dilihat tampilan kanvanya atau presentasinya bagaimana. Oke anak-anak, untuk kelompok 1 dan 2 yang mau mewakili untuk presentasi, Olin dipersilakan. Mau langsung di operatornya atau jadi yang operator, Olin tinggal bicara. Oke. Kita berikan tempat dulu untuk kelompok 1. Olin dipersilakan. Good morning everyone. Saya Rahman Julia, dosen kedokteran dari Jogja. Jadi this morning I will presentation about the area of Bangkok. The area, the material is 1 to stem, 2 pencil, 3 broken wood. Steps. Step pertama, kita membuka diameternya dulu. Yang pertama itu 7 cm. Karena kita menggunakan luas kami yang menggunakan jari-jari saudara, this is 3.5 cm. And then the height we found is 10 cm. The formula is L equals 2 times P times R
60 per 5 tambah 10. So the equal is 31.98 per 13.5. So the result is 296.73 centimeters square. Bahasa Indonesia-nya itu keren-keren. Yang pertama kali susukas, dua penggaris tiga berhasil dilakukan, ke X dan ke-5 dan ditulis untuk langkah-langkahnya. Yang pertama, terima kasih. Terima kasih. Sebuah presentasi yang sangat mantap. Untuk kelompok yang juga mengerjakan luas tabung, adakah tanggapan? Sudah sama ataukah ada perbedaan? Sam ya, Sam. First, I will recognize my group. I terus minta pesan 2 angka berkala 5, 3 Jeffrey Fernando angka 20, 4 kali aku 1 3, 5 angka angka yang telah dapatkan telah 5 maka menjadi 4 kali karbonan 4 kali 4 kuadrat dan dengan 4,4 dan menghasilkan 111,04 meter kuadrat. Tambahkan aplaus untuk Mari. Tadi ada sedikit kesalahan ya, ketika menyebutkan naiknya itu dia menyebutkannya saya tapi ketika dianalisakan sudah lengkap sekali. Untuk kelompok yang juga mengerjakan luas bola, kelompoknya luas ada tanggapan? Besar-besar. Kalau kata zaman besar-besar. Zakat boleh dong kepalanya diangkat. Nanti kalau berat berarti khawatir nanti jatuh ke meja. Ada yang ada tanggapan? Gak ada Lula? Tadi kelompoknya Lula juga keren. Sekarang yang mau presentasi untuk perwakilan kelompok 3 dan 4 yang terucuk, ayo dipersilakan. Oke, kita berikan aplaus untuk anak-anak. Sebelumnya untuk yang kelompok 3 dulu ada tanggapan? Tidak ada. Kelompok lainnya memberikan tanggapan? Tidak, sudah bisa diterima semua ya. Hari ini berarti nggak usah pakai mentimeter karena berarti pengen langsung lihat perasaan kalian bagaimana. Kalau yang senang boleh dong nanti diangkat tangan kanannya, nggak usah tinggi-tinggi nanti sebelahnya bau. Kalau nggak senang angkat tangan kanannya, jangan dua-duanya. Kalau ini gambling antara senang dan tidak nggak tahu gue. Yang jelas ya, kalau senang kanan, kalau nggak senang kiri. Oke, sudah siap? Bagaimana perasaan kalian dengan pembelajaran hari ini? Boleh dong. Terus pelajaran apa yang bisa kalian dapatkan dari ini? Momen dan apa yang bisa kalian dengan pembelajaran hari ini? Adakah yang mau membantu Berry untuk menjelaskan? Baik, Lili. Terima kasih. Bagaimana Lili? Pembelajaran hari ini tentunya menarik dengan pembelajaran yang sebelumnya. Dikarenakan kali ini kita juga menggunakan bahasa Inggris, sehingga kita mempelajari matematika dan bahasa Inggris di waktu yang bersamaan. Dan kita juga adanya praktek nyata dalam bentuk ruang yang telah disediakan tersebut dengan menggunakan digital sehingga mengikuti perkembangan zaman. Makasih Lili.
yang saya dapatkan untuk hari ini, yang pertama menghitung luas benda berbentuk tabung menggunakan rumus luas tabung yaitu 2πr kali r plus d. Sedangkan luas limut tabung yaitu 2πr d. Kedua, menghitung luas benda berbentuk kerucut menggunakan rumus kerucut yaitu πr kali r plus s. Sedangkan luas limut kerucut yaitu πrs. Yang terakhir, kita bisa menghitung luas benda berbentuk bola menggunakan rumus luas bola yaitu 4πr. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan. Boleh berikan kesempatan untuk mencatat 1 menit cukup untuk mencatat kesimpulan ini di catatannya masing-masing. Silakan. Kalian kan sudah ada di catatan kalian. Seperti yang sudah diinformasikan, kita akan belajar menemukan rumus volume dan menentukan sebelum pembelajaran ini kita tutup biar dulu ya. Nanti kalau Bu Eri mengatakan SMP 17 jawabannya mantap sekali. Siap? Malah nyasar dulu. Pembelajaran dari ini akan ditutup dengan pantun. Kalau kemarin pantunnya jalan-jalan, sekarang pantunnya karena ini harganya panas, saya pakai jus durian ya. Pakai es durian aja. Siang-siang enaknya minum es